I don't want anything special. What are you doing? Look at me. Say it! Why are you doing this? Why are you making everything into a problem? This isn't anything to do with me. This is your problem. Don't ever say that to me again. Say something. Say you want to leave me. Say you want to kill me. Tell me something real. I'm tired. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Di video kali ini, kita akan meringkas sebuah film drama keluarga yang memberikan banyak hikmah dan pembelajaran tentang sebuah pernikahan yang sudah berjalan 29 tahun. Akhirnya kandas dan berakhir sangat menyakitkan, bukan karena perselingkuhan atau pengkhianatan, namun karena suatu hal yang seharusnya tidak terjadi hingga menjadi sebuah konflik yang tak bisa diperbaiki lagi. Dan sepertinya, gambaran film ini sering sekali terjadi di dunia nyata. Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sederhana yang dihuni pasangan suami istri bernama Grace dan Edward. Grace adalah sosok wanita yang agresif dan selalu merasa benar. Ia sangat marah jika ucapannya tidak didengar, karena menurutnya, semua ucapan yang keluar dari mulutnya tak bisa lagi dibantah. Sedangkan sifat sang suami sangat berbeda, di mana Edward merupakan pria sederhana, pendiam, dan tidak menyukai hal-hal berlebihan, apalagi harus terlibat konflik. Selama pernikahan mereka, Edward selalu mengalah dan selalu berusaha memahami sikap istrinya. Sebisa mungkin ia akan menuruti apapun yang Grace inginkan, karena ia menyadari bahwa salah satu tugas suami adalah membuat sang istri selalu bahagia. Diketahui, Edward merupakan seorang guru di sebuah sekolah. Ia dikenal sebagai guru yang sangat baik. Karena sikapnya inilah, semua murid sangat menaruh rasa hormat padanya. Sedangkan Grace selalu ingin diperhatikan. Namun karena sikap Grace yang selalu ingin mendominasi dan hanya ingin dipahami, membuat hubungan mereka lama-kelamaan mulai memunculkan konflik. Dan pastinya, konflik ini selalu diawali dengan sikap Grace yang selalu menguasai. Namun meski demikian, Edward masih terus bertahan dan lebih banyak memilih diam daripada merespon ocehan Grace, yang mana tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang akan merusak hubungan pernikahan mereka. Karena tak ingin terjadi keributan yang tak ada artinya, Edward pun memilih membuka laptopnya dan membiarkan Grace berbicara sendiri. Sikap Grace yang agresif dan tidak mau kalah bukan hanya dirasakan oleh Edward, melainkan dirasakan oleh putra mereka bernama Jamie. Jamie tak pernah nyaman ketika berhadapan dengan ibunya, yang selalu ingin mendominasi dan terlalu menekan. Bahkan setiap kali akan masuk ke rumah, Jamie akan menyiapkan mental supaya ia tidak salah menghadapi ibunya. Hello, stranger. Hello, Mom. Jamie adalah anak tunggal dari pernikahan Edward dan Grace. Ia merupakan karyawan yang bekerja di luar kota. Sebulan sekali ia selalu menyempatkan pulang, menemui kedua orang tuanya yang kini mulai menua. Sebenarnya, Jamie selalu merasa terpaksa pulang ke rumah orang tuanya, karena sudah pasti suasananya akan selalu terlihat sama. Dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, di mana sang ibu selalu mendominasi dalam hal apapun. Bahkan tak jarang, ibunya itu selalu menekannya. Diketahui, besok adalah hari ulang tahun pernikahan Grace dan Edward yang ke-29 tahun. Dan saat ini, mereka sedang membicarakan rencana mengadakan acara pesta di hari istimewa itu. Namun, makan malam yang seharusnya menjadi momen santai bersama keluarga justru sering berakhir dengan keributan. Grace selalu ingin menguasai pembicaraan dan tidak terlalu peduli dengan pendapat yang lain. Karena seperti biasa, pendapatnya lah yang ia yakini paling benar, dan memaksakan semua orang harus menyetujui apapun keputusannya. Edward dan Jamie hanya bisa diam, karena mereka sudah sangat paham dengan karakter Grace. Ayah dan anak ini mempunyai sifat yang sama, di mana mereka sama-sama tidak mau terlibat dalam perdebatan yang menurut mereka tidak ada gunanya. Dan ketika masih berbincang, Jamie memutuskan undur diri dan kembali masuk ke kamar untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebagai seorang suami, Edward adalah sosok yang hampir sempurna. Meskipun Edward adalah kepala keluarga, namun ia tak malu mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara Grace lebih sering duduk santai, dan seperti inilah pemandangan setiap hari di rumah ini.
Bagi Edward, ini sudah menjadi makanannya setiap hari. Saat itu, obrolan ringan mereka berubah menjadi tegang, bahkan berakhir dengan sebuah pertengkaran yang sangat menyakitkan. Setiap kali Grace tampil ekspresif, Edward memilih menghindar. Namun Grace tidak menyukai sang suami yang selalu diam. Menurutnya itu bukanlah sikap yang baik dan tidak punya rasa peduli. Melihat Grace yang semakin marah, Edward pun tak mau berkata apapun. Hingga inilah yang terjadi. Say it. Why are you doing this? Why are you making everything into a problem? This isn't anything to do with me. This is your problem. Don't ever say that to me again. If you hate me, say you hate me. Say you want to leave me. Say you want to kill me. Tell me something real. I'm tired. Mendengar adanya keributan, Jamie keluar dari kamarnya. Lalu ia pun turun melihat apa yang terjadi. Grace mengungkapkan rasa kesalnya karena ia ingin ayahnya itu punya sikap dan jangan selalu diam ketika ia sedang berbicara. Menurutnya Edward harus tegas dan berani menyuarakan sikapnya. Apalagi ia adalah seorang kepala keluarga. Namun hal itu tidak bisa dipaksakan karena memang begitulah karakter sang ayah yang tidak mau membahas sesuatu yang tidak penting. Karena apapun yang ia katakan pasti akan selalu salah di mata Grace. Karena itulah ia memilih diam. Jamie memberi nasihat pada sang ibu supaya jangan selalu memaksakan kehendaknya sendiri dan jangan menuntut hal yang berlebihan dari ayahnya. Namun bukannya menyadari kesalahannya, Grace justru semakin agresif. Ia tidak mau disalahkan dan merasa semua yang ia katakan adalah hal yang benar. Grace pun terus berbicara tanpa henti. Bahkan kali ini Jamie ikut menjadi sasaran kemarahan ibunya dengan menyinggung masalah pribadi sang anak. Grace mempertanyakan kenapa sampai saat ini Jamie belum menikah. Ucapan Grace itu membuatnya tersinggung dan seketika terdiam. Hingga kemudian Grace menyadari bahwa sikap dan ucapannya selama ini mungkin sudah keterlaluan yang membuat suami dan anaknya kecewa. Meskipun sebenarnya ia tidak pernah bermaksud demikian. Karena apapun yang keluar dari mulutnya hanyalah perasaan emosi sesaat. Keesokan paginya, Grace sedang beribadah di gereja. Sementara itu, Edward dan Jamie sedang melakukan pembicaraan yang sangat serius, di mana Edward mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Grace, dan keputusannya ini telah ia pikirkan dengan matang. Edward tak sanggup lagi menghadapi sikap ibunya, apalagi Edward mengaku telah menemukan calon pengganti Grace, yaitu seorang wanita bernama Angela, yang merupakan wali muridnya. Edward menambahkan bahwa ia telah menemukan kedamaian bersama Angela. Sudah pasti sebagai seorang anak, Jamie sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa permasalahan ini akan berujung perceraian kedua orang tuanya. Edward kemudian menegaskan bahwa ia telah lama ingin berpisah karena ia tak mampu membuat Grace bahagia dan mereka selalu terlibat pertengkaran, apalagi Grace selalu menyalahkannya. Menurutnya, perpisahan ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Edward akan memberitahu Grace setelah pulang dari gereja. Mendengar keputusan serius dari sang ayah, Jamie pun tak mampu berbuat apa-apa. Namun sebagai seorang anak, ia tak ingin kedua orang tuanya berpisah, terlepas apapun permasalahan yang terjadi. Namun ia juga harus memahami penderitaan ayahnya, yang selalu merasa tertekan dengan sikap ibunya yang terlalu ekspresif. Why didn't you change your mind? I'm sorry, it's all gone too far. Oh, God. You can't. You have to break it to her more gently. How do I do that? She'll be back from church soon and I'm going to tell her and then I'm going to... Singkatnya, Jamie akhirnya mengikhlaskan perpisahan orang tuanya. Sepulang dari gereja, Grace pun menyapa Edward, seolah semuanya normal dan tidak pernah terjadi apa-apa. Karena sekeras apapun sikapnya, Grace akan cepat melupakannya. Karena memang itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah melekat dalam dirinya. I know I go for you sometimes. I'll try to stop. Right. Just to know that we're going through this thing together. Namun tanpa Grace sadari bahwa sebentar lagi ia akan mendengar berita yang akan menyakitkan. I think what you said is true. I suppose I felt like I'm not very useful. Seem to annoy you and do things wrong. Sampai di sini, ternyata Grace salah mengartikan beberapa ungkapan Edward. Hingga akhirnya Edward pun menyampaikan maksudnya. I'm your wife, you're my husband. You can say anything you want to me, anything in the whole world. I want to leave.
Setelah mendengar keinginan Edward yang ingin mengakhiri pernikahan, seketika Grace pun terkejut. Bahkan amarahnya semakin memuncak saat mengetahui Edward telah memiliki calon pengganti dirinya. Namun Grace merasa ini hanyalah gertakan supaya ia takut dan mau berubah. Namun Edward menegaskan bahwa ia telah lama mengenal Angela dan mereka sudah sepakat menjalin hubungan. Ia meminta maaf karena tak bisa membuat Grace bahagia. Pengakuan Edward ini membuat Grace sangat hancur. Ia tak menyangka bahwa Edward memilih wanita lain daripada mempertahankan pernikahan mereka. You don't give me what I want because you're not even trying it. Well, I won't let you. I'm sorry. I've made up my mind. Setelah menyadari keseriusan Edward, seketika Grace pun panik, lalu meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia berjanji akan memperbaiki diri dan akan lebih menghormati Edward sebagai suami. Namun semuanya sia-sia, di mana Edward sudah mantap ingin berpisah karena ia telah berusaha selama 29 tahun dan tak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan. Grace terus memohon supaya Edward membatalkan niatnya dan kembali seperti semula. Just walk away after 29 years. You have to try. I have tried for 29 years. When Jamie was little, those years at Tunbridge, they were good years. And take it all. You mustn't. You'll kill me. Tak lama kemudian, Jamie pun datang dan berusaha menenangkan ibunya yang merasa terguncang. Grace masih yakin bahwa Edward tidak akan sampai hati meninggalkannya. Menurutnya, Edward hanya terbawa emosi dan membuat keputusan yang salah. Namun ternyata ini bukanlah sebuah gertakan, di mana Edward terlihat mengemasi pakaiannya, lalu menghubungi Angela. Hingga tak lama, wanita itu pun datang menjemputnya. He won't leave, will he? He's just doing this to frighten me. I think I'll leave. Can you tell me something else? Singkatnya, Edward pun meninggalkan rumah dan pergi bersama Angela. Setelah Edward pergi, barulah Grace menyadari bahwa orang yang ia cintai telah meninggalkannya. Dan Grace pun menyesal betapa bersalahnya ia selama ini kepada suami yang selalu ia kasari. Sepeninggal Edward, kondisi rumahnya pun kini tampak sepi dan berantakan. Karena selama ini, Edward lah yang selalu memperhatikan segala sesuatu di rumah itu. Dan Grace merasa sangat kehilangan. Hari-hari Grace dipenuhi rasa penyesalan. Ia hanya bisa termenung menyesali semuanya. Ia pun berusaha menerima kenyataan bahwa pria yang ia cintai kini tidak lagi bersamanya. Saking kehilangannya, Grace sering melihat bayangan Edward, seolah suaminya itu masih ada di rumahnya. Jamie pun tak luput dari rasa kecewa. Bahkan ia sering teringat momen masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Suatu hari Jamie menemui Edward. Ia datang menyampaikan pesan ibunya yang memohon supaya sang ayah memikirkan kembali keputusannya. Namun Edward menegaskan bahwa semuanya telah selesai dan tak ada lagi yang harus dipikirkan. Edward menambahkan bahwa Jamie sangat paham kenapa dirinya membuat keputusan ini. Bahkan ia sangat menyesal mempertahankan hubungan yang rumit bersama ibunya. Namun menurutnya tak ada yang perlu disesali. Ia pun berpesan pada Grace bahwa semua harta termasuk rumah akan menjadi milik Grace tanpa terkecuali. Singkat cerita, Jamie pun menyampaikan semua pesan dari ayahnya. Namun Grace tidak terima dengan apa yang ia dengar. Ia malah menyalahkan Jamie karena tidak berusaha maksimal menyatukan hubungan kedua orang tuanya. Bahkan Grace menyebut Jamie sebagai anak yang tak berguna. Ucapan itu membuat Jamie akhirnya kesal, hingga ia pun mengatakan sesuatu yang membuat ibunya seketika terdiam. You're no use to me. You've taken his side. You can't bring him back. You don't know that. Mum, he's in love. Seketika Grace terdiam mendengar ucapan itu, karena belum sepenuhnya menerima perpisahan. Jamie pun mulai mengkhawatirkan kejiwaan sang ibu yang semakin larut dalam kesedihan. Suatu hari, Jamie mendapati ibunya berdiri di pinggir bukit. Karena tak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk, Jamie pun meminta sang ibu bangkit dan jangan larut dalam kekecewaan yang akan membuatnya semakin terpuruk. Singkat cerita, kini Grace perlahan mulai move on. Ia sering mengisi waktu bersosialisasi dan memelihara seekor anjing yang diberi nama Edward.
sesuai nama sang mantan. Pemandangan ini membuat Jamie akhirnya merasa lega. Namun emosional Grace belum sepenuhnya membaik. Karena saat berbicara soal Edward, Grace langsung merasakan panas di hatinya. Singkatnya, Grace dan Edward kembali bertemu di kantor pengacara. Dari hasil kesepakatan, semua harta yang dimiliki Edward dan Grace selama ini akan diberikan semuanya pada Grace. Namun suasana santai itu tiba-tiba memanas, di mana Grace kembali memperlihatkan karakter aslinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan korban pengkhianatan Edward yang meninggalkannya secara sepihak dan memilih hidup bersama wanita lain. Edward pun tidak terima dengan ucapan Grace dan memutuskan akan meninggalkan ruangan. Namun Grace yang selalu ingin didengar memerintahkan Edward kembali duduk. Ia ingin Edward mendengarkan semua keluhannya. Di hadapan sang pengacara, Grace akhirnya memperlihatkan dirinya yang selalu ingin dimengerti dan mendominasi. Ia ingin Edward kembali memikirkan keputusannya yang ingin berpisah. Di sini Grace masih yakin bahwa Edward masih sangat mencintainya. Namun setelah Grace berbicara panjang lebar, Edward pun seolah menegaskan bahwa keputusannya sudah final. Hingga tak lama, ia pun pergi meninggalkan kantor pengacara. If you're not going to sign the papers, I might as well leave. I'm sorry about this, Peter. Really very simple. I love you, Edward. Whether I want to or not, now I feel, I don't know. I'm sorry. It's happened now. It's just happened. Meskipun Grace adalah wanita kasar dan keras kepala, namun Jamie tetap menghormati ibunya. Ia semakin sering pulang supaya bisa menemani dan menghiburnya. Jamie sangat paham bahwa ibunya itu masih menyimpan harapan dapat kembali hidup bersama Edward dalam sebuah pernikahan, karena sang ibu masih sering mengintip kehidupan Edward dari luar rumahnya. Jamie terus memberi semangat supaya Grace melupakan bayangan masa lalunya bersama sang ayah. Ia menyarankan Grace kembali aktif di klub puisi yang dulu pernah ia ikuti. Sejauh ini, Grace mulai bersemangat menjalani kehidupan barunya. Namun masih ada rasa penasaran yang tersimpan di hatinya, yaitu ia ingin tahu seperti apa kehidupan sang mantan saat ini. Hingga akhirnya, Grace pun memberanikan diri mendatangi rumah Edward. Karena ia belum sepenuhnya percaya mengenai sosok Angela. Ia masih menyimpan rasa curiga. Jangan-jangan wanita bernama Angela tidak pernah ada. Dan itu hanya alasan untuk berpisah darinya. Edward. What are you doing here, Grace? Hingga Edward pun sama sekali tidak menyangka bahwa Grace akan datang menemuinya. Karena tak ingin terjadi keributan, Edward pun meminta Grace pergi. Namun anehnya, Grace tak mau pergi sebelum mengetahui kebenaran soal Angela. Is this really how you want to live? This is Angela's house. Where is she? I don't want to row. Grace, I won't stand for it. No, I don't want to row either. Hingga tak lama, Angela pun akhirnya keluar dari kamar dan langsung membantah keraguan Grace yang menganggapnya adalah sosok khayalan. Secara bersamaan, Angela pun mengeluarkan kata-kata menohok yang seketika membuat Grace memahami apa yang terjadi selama ini. I don't think I really believed you existed. Please sit. What did you think you were doing? Grace. I mean, what gave you the right? That's enough. It's all right, Edward. I can speak for myself. There were 3 unhappy people, and now there's only 1. Setelah memahami semuanya, tak lama Grace pun pamit pulang. Namun saat menuju mobilnya, Edward menghampiri Grace. Grace, can't we be friends? Namun Grace menolak dan telah mengikhlaskan Edward hidup bersama wanita pilihannya. Bahkan ia berharap tak pernah bertemu, apalagi menikah dengan Edward selama ini. Namun sepertinya ini hanyalah sebuah bentuk pelarian dari rasa kecewanya. Never loved you, but we did, and I do. I did. And now I have to try and let you go. Don't think too badly of me.
Film ini memang tidak bisa dikatakan happy ending sepenuhnya, karena ada satu jiwa yang dipenuhi rasa penyesalan mendalam dari kesalahan dirinya mengekspresikan arti kata cinta. Sementara Edward hidup bahagia bersama Angela, wanita yang membuatnya menemukan arti cinta dan ketenangan dalam sebuah hubungan. Sebenarnya tidak ada yang salah dari Edward maupun Grace, karena semua yang terjadi adalah ketidakmampuan dalam memahami satu sama lain. Hingga 29 tahun pernikahan mereka akhirnya berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.